Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 0521822729 yang berdomisili di Yogyakarta. Dan di video ini saya akan menjawab tugas di sesi 3 mata kuliah logika. Nah, berikut penjelasan tentang macam-macam term serta logical fallacy, sesat pikir, beserta contoh dan cara menghindarinya. Oke. 3 macam term dalam logika. Dalam logika, term adalah unsur dasar dari proposisi yang menyatakan konsep atau ide tertentu. Term dibedakan berdasarkan cakupan dan bentuknya. Berikut 3 jenis term. Term umum yang pertama merupakan term yang menunjuk pada banyak objek atau individu dalam satu kategori. Contoh, manusia menunjuk pada semua manusia. Penjelasan, term ini mencakup banyak individu dan digunakan dalam proposisi universal seperti semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, term khusus particular term menunjuk pada sebagian dari total objek dalam suatu kelompok. Contoh, beberapa siswa. Dan penjelasannya digunakan untuk menunjukkan sebagian atau sebagian kecil dari keseluruhan. Contohnya dalam kalimat, beberapa siswa terlambat ke sekolah. Oke, lanjut, term individual atau yang terakhir menunjuk pada satu individu atau satu objek tertentu. Contoh, Socrates. Dan untuk penjelasannya, term ini hanya merujuk pada satu entitas yang spesifik dan unik. Misalnya, Socrates adalah seorang filsuf. Oke, selanjutnya penjelasan dan contoh logical fallacy atau sesat pikir. Logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya menyesatkan dan tidak valid secara logika. Contoh bentuk logical fallacy. Yang pertama ada ad hominem. Menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak perlu dengan argumen dia soal pendidikan. Dia bahkan tidak tamat kuliah. Dan untuk penjelasannya, fokusnya bukan pada isi argumen, tapi pada karakter atau latar belakang pembicara. Yang kedua, strawman. Menyalahartikan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh, dia bilang kita perlu anggaran pertahanan yang lebih kecil, berarti dia ingin negara ini lemah. Dan untuk penjelasannya, argumen lawan disederhanakan atau diputar balikan agar tampak buruk. Selanjutnya, atau yang terakhir, false dilema. Menganggap hanya ada dua pilihan, padahal bisa ada opsi lain. Contoh, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak cinta negara. Dan untuk penjelasannya, ini mengabaikan kemungkinan pandangan lain yang juga sah. Oke. Yang terakhir, cara menghindari logical fallacy. Agar terhindar dari sesat pikir, gunakan logika formal dan validasi argumen. Terus fokus pada isi argumen, bukan orangnya. Dan periksa asumsi dan kesimpulan dengan kritis. Ajukan pertanyaan klarifikasi jika argumen lawan terasa tidak jelas. Dan yang terakhir, pelajari dan kenali berbagai jenis sesat pikir agar mudah mengidentifikasi dan menghindarinya. Berikut jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.